Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Bani Umar, yang mudah-mudahan di tanggal keempat bulan Ramadan ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah di sisa hari Ramadan yang tersisa ini dengan baik dan dengan maksimal. Jamaah rahimakumullah, Ramadan telah berlalu dalam kehidupan kita. Maka kita berusaha agar Ramadan tahun ini, Ramadan berikutnya menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Maka kita seharusnya memahami esensi dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, salah satu yang menjadi misi utama kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu rajulin in salaha alaihi Ramadan falam yughfarlah." Sungguh rugi orang yang telah melewati bulan Ramadan namun dosanya belum terampuni. Allah memberikan kesempatan 1 bulan dalam setahun ini agar kita bisa memutihkan dosa kita. Selama 1 bulan lama, 11 bulan lamanya kita banyak alfa, banyak dosa, banyak salah, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Maka Allah kasih kesempatan dalam 1 bulan ini, Allah buka pintu langit selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, Allah belenggu setan-setan di bulan ini, sehingga kita bisa mendapatkan misi utama kita, yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai Ramadan catatan amal kita bersih kembali. Jemaah rahimakumullah, hal ini banyak yang tidak kita sadari, banyak orang yang tidak menyadarinya, betapa pentingnya maghfirah, ampunan di Ramadan ini. Jemaah sekalian, kalau kita hanya mengandalkan pahala ibadah kita, berapa banyak sih ibadah yang kita laksanakan setiap harinya, dibanding dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang mengalir begitu saja tanpa kita sadari. Kalau kita bandingkan, mungkin dosa kita, kesalahan kita jauh lebih banyak ketimbang pahala yang berhasil kita kumpulkan. Maka kalau kita hanya mengandalkan pahala kita saja untuk selamat di akhirat, sepertinya mungkin harapannya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita berhasil mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun pahala kita mungkin tidak banyak, ibadah kita minimalis, tapi dosa kita habis, terkikis, diampuni semua oleh Allah, maka nanti ketika ditimbang amal kita mungkin cuma setengah ons, tapi keburukan kita 0, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu catatan amal baik kita lebih berat daripada amal buruk kita. Sebaliknya, mungkin ada orang yang pahalanya banyak, ibadahnya rajin, tapi dosanya jauh lebih rajin, bikin dosanya jauh lebih rajin. Maka ketika nanti ditimbang amal baik, amal perbuatannya itu, mungkin amal baiknya 1 ton, tapi amal buruknya 1000 ton. Maka tentu amal baik itu akan
tidak ada artinya, karena ternyata dosanya jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Maka ini kesempatan emas di bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun amal kita mungkin tidak banyak, tapi dosa kita berhasil Allah ampuni, sehingga kita selamat di akhirat nanti. Jemaah rahimakumullah, dua syaratnya agar kita bisa mendapatkan ampunan itu sebagaimana dalam hadis, man shoma ramadhana, dan yang kedua man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang pertama, siapa yang siang harinya puasa. Yang kedua, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, diantaranya sholat tarawih ini. Maka dua itu kita laksanakan konsisten, istiqomah sepanjang 30 hari ini, sepanjang 1 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita yang sebelumnya Allah ampuni semua. Jemaah rahimakumullah, tentu agar kita bisa dapat ampunan itu, puasa bukan hanya sekedar puasa. Puasa bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, ya. Tentu harus ada esensi yang kita tangkap dari puasa itu. Apa diantaranya? Puasa itu, jemaah sekalian, mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan nafsu hewani kita. Karena setiap orang itu memang diciptakan dengan nafsu binatang yang kemudian kadang-kadang mendominasi dirinya, sehingga kita harus bisa mengendalikan itu. Karena kalau manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka otomatis dia jauh lebih hina daripada binatang. Maka Ramadan melatih itu, Pak. Tapi masalahnya adalah kita saksikan fenomenanya yang terjadi, khususnya di kita di Indonesia, yang ada di bulan Ramadan kita malah nafsu kita malah menjadi-jadi. Dan ini yang direkam oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menuliskan dalam kitabnya itu, saya merasa heran, kata Imam Ghazali 700 tahun yang lalu, ya. Kenapa? Bulan Ramadan seharusnya orang itu meminimalisir makan dan minum, ya. Tapi ternyata malah banyak makanan yang justru ada di bulan Ramadan, di bulan lain nggak pernah ada. Kok tiba-tiba di bulan Ramadan malah muncul itu makanan? Itu di masa Imam Ghazali. Ternyata itu terulang di masa kita sekarang. Sekarang kita lihat, ada nggak makanan yang tiba-tiba adanya di bulan Ramadan, di bulan lain nggak pernah ada? Banyak, Pak. Ya, apa? Contohnya timun suri aja, gitu ya. Kayaknya di luar Ramadan nggak ada orang yang jual timun suri. Bahkan biji salak aja bisa jadi empuk di bulan Ramadan, ya. Dijadikan kolak biji salak, gitu, kalau kata orang Betawi. Jadi ini yang fenomena yang agak unik, gitu. Ya. Makanya di bulan biasa kita mungkin makan cuma 3 kali sehari, Pak, ya. Pagi, siang, malam, udah. Bulan Ramadan sahur, takjil, buka takjil, ya. Takjilnya pakai apa? Es campur, gorengan, kolak pisang, segala macam tuh. Kalorinya lebih besar daripada sepiring nasi, ya. Sholat maghrib, habis sholat baru main course-nya, hidangan utamanya makan nasi, ya. Karena orang Indonesia belum dibilang makan kalau belum makan nasi. 3 kali, Pak. Habis itu taraweh, pulang taraweh, ya, perut lapar lagi, ya. Ada sisa menu buka puasa, makan lagi keempat kalinya. Jadi ternyata bulan Ramadan ini kita hanya pindah jam tayang makan kita, ya, malah bertambah makan kita itu. Makanya di saat orang lain lebaran, kita malah lebaran, ya. Badannya malah lebaran. Maka ini yang fenomena yang tentu perlu kita renungkan, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal Ramadan itu seharusnya kita bisa menahan nafsu kita, ya. Pas buka itu jangan dijadikan ajang balas dendam. Seharian kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Begitu buka kita beli semuanya itu, ya, es campurnya, kolak pisangnya, ya, gorengannya. Padahal yang dimakan cuma sedikit, ya. Ujung-ujungnya mubazir. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa puasa itu seharusnya kita bisa menahan nafsu. Yang terakhir, jemaah rahimakumullah, puasa itu melatih kita untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan selama 30 hari ke depan nanti, ya, 1 bulan ke depan nanti, kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Puasanya sudah pasti karena itu wajib. Salat tarawihnya kalau bisa dijaga. Kenapa? Jangan sampai mindset kita Ramadan itu adalah bulan untuk menumpuk pahala.
ya, menambah atau mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, sehingga setelah Ramadan orang merasa ya sudah, leha-leha lagi, toh pahala sudah banyak di bulan Ramadan. Tentu itu mindset yang keliru. Mindset yang benar adalah Ramadan itu justru adalah bulan di mana kita dilatih untuk bisa membiasakan kebaikan. 30 hari kita diajarkan puasa, mudah-mudahan setelah Ramadan harapannya kita bisa lebih enteng lagi melaksanakan puasa-puasa yang lain. 30 malam kita melaksanakan sholat tarawih istiqomah, harapannya setelah Ramadan kita lebih enteng melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, karena kita sudah terlatih membiasakan diri untuk bisa sholat tarawih selama 30 malam lamanya. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan untuk bisa istiqomah membiasakan kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa terus kita jaga, kita tradisikan meskipun Ramadan telah lewat. Dan itulah justru yang menjadi hikmah dan esensi daripada bulan Ramadan itu sendiri. Wallahu minkum, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.